Informasi lainnya pemirsa, polisi telah tetapkan salah satu siswa korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta sebagai anak berkonflik dengan hukum. Polisi sebut hanya 4 dari 7 bom yang dibawa terduga pelaku yang meledak. Di monster kenapa tuh? Sumpah. Udah mana aja. Dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Siswa yang meledakkan bom di sekolah ditetapkan sebagai anak berkonflik dengan hukum. Saat ini, terduga pelaku yang menjadi korban masih dirawat di RS Polri Kramat Jati, Jakarta. Polisi menyebut terduga pelaku merupakan siswa aktif dan tidak terhubung dengan jaringan teroris manapun. Berdasarkan keterangan yang kami himpun, ABH yang terlibat dalam kasus ledakan ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup, jarang bergaul, dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Selain itu, kami juga bersama Densus 88 Anti Teror telah menganalisis rekaman CCTV, ponsel, serta aktivitas daring ABH yang terlibat untuk mendalami motif dan latar belakang yang bersangkutan. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 16 orang saksi dan sejumlah barang bukti. Polisi juga telah menggeledah rumah pelaku. Menurut polisi, dari hasil uji laboratorium, jenis bahan peledak yang digunakan terduga pelaku memiliki daya ledak rendah. Di rumah anak yang berkonflik dengan hukum, di sana kita juga mendapatkan bahan-bahan peledak yang memiliki kekuatan ledak yang rendah atau low explosive. Dengan kata lain bahwa bahan yang ada di TKP 1 di dalam masjid ataupun di TKP 2 di samping bank sampah itu ada kesesuaian dengan bahan-bahan yang ada di rumah anak yang berkonflik dengan hukum. Dan saat Brimob Polda Metro Jaya, Kombes Henik Marianto menjelaskan terduga pelaku membawa total 7 bom. 2 bom diantaranya meledak di masjid saat sholat Jumat. Sedangkan di bak sampah ada 4 bom, 2 diantaranya meledak. Pelaku juga menaruh bom di taman baca dan berhasil dijinakan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasca ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta hari ini rencananya akan kembali digelar proses belajar mengajar secara tatap muka. Setelah sebelumnya dilakukan secara daring. Dan pemirsa, sudah ada rekan Dilami Aulia di lokasi. Kita akan ke rekan Dilami. Dilami, selamat pagi. Bagaimana respon orang tua atas kembali diterapkannya proses belajar tatap muka di SMA Negeri 72 Jakarta pasca ledakan? Ya, selamat pagi Yasmin, Nata, dan juga pemirsa. Pertama, ya dapat kami informasikan bahwa pembelajaran ternyata masih dilakukan secara daring atau online, mengingat kondisi sekolah ini masih disterilisasi atau dibersihkan dari kejadian yang terjadi pada Jumat lalu, Yasmin dan juga Nata. Sehingga pagi hari ini kami hanya melihat dari pihak guru dan juga petugas keamanan saja yang masuk ke dalam lingkungan sekolah. Sementara itu, Yasmin, kalau untuk penjagaan dari personel TNI dan juga kepolisian masih berjaga begitu ya, tapi tidak seketat pada hari H kejadian. Kemudian dari kejadian ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara ini juga menyebabkan ada 96 orang yang mengalami luka-luka, baik itu luka ringan maupun luka berat, dan kemudian dirawat ya di ketiga rumah sakit, yakni RS Pertamina, RS Yasri, dan Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Namun memang sebagian sudah berangsur pulang, namun juga sebagian mungkin kiranya masih ada belasan orang yang masih dilakukan perawatan intensif. Dan lukanya juga cukup macam-macam ya, mulai tadi luka ringan hingga luka berat yang harus dioperasi. Kemudian Yasmin, kalau melihat daripada pelaku, saat ini dari pihak polisian telah menetapkan sebagai anak berkonflik dengan hukum, di mana pelakunya ini memang dibenarkan oleh pihak kepolisian yakni salah satu siswa dari SMA Negeri 72, yang dimana kesehariannya memang cukup pendiam dan memiliki latar belakang yang tidak memiliki, maksud kami di mana siswa ini atau pelaku ini
memang cukup menyendiri dan tidak ada teman curhat, sehingga ia melakukan aksinya pada Jumat lalu. Dan saat aksinya terjadi, ia membawa ada 7 peledak, di mana ada 4 peledak aktif yang diledakkan di 2 tempat lokasi. Nah, untuk terkait dengan pembelajaran Yasminata, kami juga belum mendapatkan informasi kapankah pembelajaran offline atau luring ini akan terjadi, mengingat dari pihak kepala sekolah maupun guru-guru ini masih bungkam atau belum memberikan keterangan kepada awak media. Kembali ke Yasminata. Pelajaran hingga saat ini masih berlangsung secara daring. Terima kasih rekan Dilami Aulia melaporkan langsung dari SMA Negeri 72 Jakarta. Selamat bertugas kembali. Iya, banyak faktor ya ini yang masyarakat duga-duga penyebab dari mahasiswa tersebut bisa terjatuh begitu ya. Apa karena memang batas besi, pagar besinya ini licin atau seperti apa, tapi ini menjadi peringatan juga bagi kita semua ya untuk lebih berhati-hati lagi. Tapi kalau menurut saya, karena saya merupakan alumni sana yang bersangkutan, itu jadi pagar itu kecil, pagar pembatas itu kecil, tipis, besi, dan memang dari dulu tuh nggak ada juga orang yang mau senderan di situ. Ya itu makanya kenapa ada pemikiran, maksudnya beliau ini berani nekat duduk di sana gitu, apalagi cuman ya kurang lebih 3 cm lah, itu 3 cm 4 cm kedudukannya. Kita harapkan tentunya korban ini dapat segera pulih ya, dan juga dapat beraktivitas seperti sedia kala, kembali belajar lagi di kampus dan juga bertemu teman-teman tentunya, dan juga para guru ya atau para dosen. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Gagal menanjak, sebuah truk tronton menabrak warung dan truk box di Sumedang, Jawa Barat. Badan tronton yang melintang di jalan membuat arus lalu lintas macet sejauh 2 km. Aduh, ini macet total guys. Aduh. Sebuah truk tronton menabrak truk box hingga menutup akses Jalan Nasional Bandung Cirebon, kawasan Ciherang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kecelakaan diduga akibat tronton gagal menanjak di tanjakan menikung hingga mundur dan menabrak warung hingga hancur. Tronton kembali melaju dan menabrak truk box yang melaju di depannya hingga terperosok ke selokan. Akibat kecelakaan ini arus lalu lintas macet total hingga mencapai 2 km. Petugas kepolisian dari Satlantas Polres Sumedang yang berada di lokasi melakukan sistem buka tutup jalan bagi kendaraan roda 2 dan roda 4 minibus. Terdapat 2 kendaraan, truk tronton dengan truk box menuju ke arah Bandung. Truk tronton masih dalam penyelidikan apakah remblong atau sebagainya. Tetapi saat ini kami sedang berusaha untuk mengevakuasi agar tidak terjadi kemacetan yang lebih panjang lagi. Untuk sementara harus dialihkan ke tol Cisundak. Tidak ada korban jiwa. Pengemudi truk tronton pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Arus lalu lintas kembali normal setelah kendaraan yang terlibat kecelakaan dievakuasi petugas. Dari Sumedang, Jawa Barat, Bebenva, A-News melaporkan. Diduga tidak kuat menanjak, sebuah truk hantam warung makan dan seorang pejalan kaki di Jalan Raya Uluwatu, Jimbaran, Bali. Korban langsung meninggal dunia di lokasi. Detik-detik kecelakaan satu unit truk yang menabrak sebuah warung terekam kamera pengawas. Dalam rekaman itu terlihat truk pengangkut pasir ini tak kuat menanjak. Truk kemudian mundur hingga menabrak warung dan satu orang pejalan kaki. Korban yang hendak makan di warung tersebut langsung meninggal dunia di TKP. Tak hanya itu, hantaman keras truk tersebut juga membuat warung makan hancur berantakan. Mengerem kaki dan rem tangan, namun tidak kuat, sehingga membanting setir ke kiri dan menabrak seorang pejalan kaki yang berada pas di depan sebuah toko. Korban meninggal dunia langsung di TKP. Masih dilakukan gelar perkara terkait menentukan status pelaku, khususnya sopir ini. Hingga kini petugas Satlantas Polresta Denpasar masih melakukan penyelidikan terhadap kecelakaan ini. Dari Denpasar, Indira Ari, A-News melaporkan. Diduga korsleting listrik, mobil box pembawa uang pengisian ATM terbakar. Akibatnya mobil dan uang sebanyak 4 miliar rupiah ludes tak tersisa di lalap api. Tolong! Ada keranda? Itu
pintunya Pak, pintunya. Kayak mobil box, ada itu pintunya, ada rang-rangnya. Inilah detik-detik kebakaran yang melahap sebuah mobil box pengangkut uang di Jalan Trans Barat, Sulawesi. Kayak mobil pengantar uang ini. Api dengan cepat membesar dan melahap seluruh bodi mobil. Dalam waktu kurang dari 1 jam, mobil terbakar habis beserta buatannya, yakni uang tunai senilai lebih dari 4 miliar rupiah. 1 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Usai berhasil dipadamkan, petugas kepolisian memasang garis polisi di sekitar mobil dan melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti terbakarnya mobil. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kebakaran. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Husein Zainal, iNews melaporkan.